Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi kan kita sudah dapat gambaran ya teman-teman yang teman-teman sobat kompor yang mungkin masih awam tentang dunia data center ini kan. Tadi di awal kita udah dapat gambaran ya bahwa data center ini menghubungkan antara end user ya, traffic yang ada di rumah, di kantor, di kampus, ya, di sekolah gitu ya, dengan ISP yang menyediakan berbagai macam layanan internet dan kemudian network ya, jaringan yang menghubungkan internet kita ini ke lokal, ke internasional dan juga menghubungkan dengan content provider ya. Content provider ya. Udah jadi, Ya, ini udah ada lah gitu ya. Jadi semuanya berkumpul di satu titik kan Ya. gitu. Nah, jadi peran data center ini sangat penting ya, sangat sentral. Apakah selama ini memang data center ini mempunyai peran yang signifikan di dalam pertumbuhan atau perkembangan internet kita? Kalau kita lihat kan misalkan di global ya, di seluruh dunia itu kan memang densitas internet yang tinggi itu biasanya direpresentasikan dengan keberadaan adanya exchange point dan tentu di bawahnya exchange point itu kan ada data center ya gitu. Ya. Begitu juga nggak di Indonesia? Betul, saya rasa saya sangat setuju sih Om Didin. Jadi data center itu kan adalah infrastruktur digital untuk digital ekonomi ya. Ya kan, karena kan tempat untuk meletakkan server, ya kan. Semua ngumpul di situ ya. Ngumpul di situ gitu. Servernya, trafficnya. Dan kita lihat sekarang kapasitas data center di Indonesia secara market size itu kan mungkin per 2024 ini asumsinya sekitar 150 sampai 200 megawatt ya dari jumlah kapasitas yang ada. itu besar atau kecil? Nah, menariknya itu kalau dibanding Singapura itu kita masih paling seperempatnya, Om. Singapura itu mungkin udah mendekati 1 gigawatt lah ya. Padahal jumlah penduduknya 1/10. Exactly, ya. Singapura cuma 6 juta, ya kan? Sedangkan kita 280 juta. Iya. Dan kalau dilihat pasti kan jumlah data ada relevansinya dengan jumlah populasi. Ya, ya kan? Kita lihat China, India udah pasti market data center gede sekali. US juga sama. So, Indonesia harusnya menjadi nomor 4 lah di dunia. Iya. Kan harusnya itu tadi ya, kalau kita hubungkan langsung dengan internetnya ya, kan harusnya yang bermain ini ya, parameternya nih ya, harusnya bermain kan jumlah pengguna. Besarnya traffic, tadi traffic udah sampai sekian giga ya. Kemudian trafficnya ada sekian ribu ya, 8.500 ya tadi trafficnya. Ini kan mewakili besarnya traffic. Dan itu besarnya traffic tentu dipicu oleh banyaknya konten. Betul. Banyaknya konten yang bisa dilokalisir di sini gitu kan. Nah, ini kan harusnya memang nggak segitu dong dibandingkan dengan Singapura gitu. Apa itu berarti nunjukin bahwa sekarang ini semuanya itu boleh dibilang tanda kutip itu masih lebih banyak kesedot ke Singapura ya daripada ke data center yang ada di Indonesia. 10 tahun lalu pasti itu sangat semuanya bermuara di Singapura. Sekarang kita melihat sudah mulai ada yang kesini karena memang kita lihat dari 2017 2018 kan cloud provider udah mulai masuk ke Indonesia semua ya. Karena mereka juga ingin melayani pelanggan mereka di Indonesia. Gitu. Jadi kenapa mereka datang ya karena mereka ingin lebih dekat ke usernya. Nah, itu adalah opportunity bagi pemain data center seperti kami untuk mendapatkan market tersebut. Memang kalau kita lihat Singapura kenapa begitu kan pasti Singapura itu kan melayani, it's a hub kan. Singapura kan hubnya data center di Asia Tenggara. Mereka melayani nggak cuma Singapura market tapi mungkin seluruh Asia Tenggara. Nah, Indonesia ini adalah setengah dari penduduk di Asia Tenggara kan. Kita 280 juta. Asia Tenggara mungkin hampir 600 juta. Berarti sebagian besar populasi internet kita dan traffic kita itu masih lebih banyak dilayani oleh data center Singapura daripada yang lokal gitu ya. Betul. Tapi memang kita melihat arahnya udah mulai ke sini lah. Walaupun ada tren ya, walaupun mestinya bisa lebih cepat gitu. Nah, apa yang kira-kira bisa mempercepat ini? Nah, kayaknya nih gua udah. Nah, ini mulai ya, udah mulai gitu. Saya juga ada dulu pernah kita ngobrol sama OTT lah ya konten. Kan kita penduduknya banyak, ISP-nya banyak. Iya. Dia bilang, "Iya, orang lu banyak. Cuma buying powernya kurang," katanya gitu. Apa benar gak sih? Oke. Jadi trafficnya sebenarnya nggak ada, orang lu aja banyak katanya, trafficnya kurang gitu. Tapi itu kan
itu kan yang terkait dengan end user Om. Kalau dari sisi data center kan Ya kan terimbas ke situ. Benar nggak sih? Mungkin dulu dilihatnya Indonesia belum punya infrastruktur data center yang memadai kali ya. Jadi dilihat sebagai resiko gitu untuk OTT besar atau hyperscale besar meletakkan data centernya di Indonesia. Tapi sekarang sih kita melihatnya sudah industri data center standar dan juga build quality data center di Indonesia sudah jauh improve bagus, ya ya. kan. Lalu juga transformasi digital dari pengguna ataupun korporasi di Indonesia sudah banyak sehingga kebutuhan dari konten cloud computing pengguna jasa cloud computing sudah banyak. Mereka sudah banyak yang masuk ke Indonesia. Kan kita bisa lihat di sini udah ada yang dari Amerika, dari US lah udah masuk semua. Mereka udah punya data center sini, ada yang lagi bangun dan mungkin operasi tahun depan. termasuk kontennya tentunya. Betul, dari China udah ada di sini semua. Jadi Jadi, udah mulai market Indonesia besar. Jadi secara Bertahap gitu. bertahap ya kita Ya. udah mulai mencapai titik untuk bisa mindahin lah ya. Walaupun lebih masih banyak ada lagi. yang banyak bilang masih banyak kalah dari Malaysia sih Om ya. Nah, itu dia. Nah, itu ya itu poinnya. masih mending sih 25 juta kali penduduknya ya. Sebenarnya itu mau 10%. ditanyain yang di terakhir, tapi nggak apa-apa deh, karena kita udah bahas ini juga, udah disinggung juga. Jadi kira-kira apa sih yang bisa mendorong apa namanya lebih meningkat lagi gitu ya Ya, investasi supaya di. nggak ada istilahnya itu orang lu aja yang banyak gitu ya gitu kan. Iya, jadi kan kalau investasi di bidang data center di Indonesia ini mengingat apa market kita yang sebesar ini itu kalau masif kan akan mempercepat itu tadi ya retensi Ya. konten lokal, traffic lokal yang tentu akan menyelamatkan banyak devisa kita. Kemudian juga ya ini yang lebih penting ya isu yang lebih high level lagi kan masalah kedaulatan data ya kedaulatan digital itu kan akan lebih cepat tercapai kalau investasi data center lokal ini lebih besar gitu kan Iya. atau lebih banyak lagi gitu ya lebih besar dari yang sekarang sudah berjalan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang diperlukan nih? Oke, mungkin sebelum saya menjawab apa yang diperlukan, saya kasih sedikit background ke teman-teman sobat kompor dulu. Ini tuh fenomena yang kita lihat ya. Jadi selama 2 tahun belakangan ini kita lihat tiba-tiba Malaysia atau mungkin Johor sih, Iya. JB itu yang tadinya market size data centernya itu nggak banyak, tiba-tiba dalam 2 tahun ini melonjak menjadi sekitar 1.600 megawatt. Bayangin kita 200 megawatt ya. Mereka ada 1.600 di Hampir Johor 10% baru. doang ya. Itu termasuk pipeline build ya, of course termasuk. Padahal Johor itu, Sepuluhnya kita. iya. Padahal Johor itu dulu kayaknya tempat belanja ini dong dari pinggiran Singapura ya. Kalau ke Betul. kemahalan, kita ke Johor Baru Ya, gitu buat ya. beli itu ya, beli bensin juga ya. Nah, Ini sekarang malah jadi data center ya. itu karena kan ada content provider yang meletakkan data center besar di sana, lalu juga AI juga banyak yang meletakkan workload-nya di JB. Nah, kita bertanya-tanya kok mereka ke sana sih? Iya. Ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol juga dengan customer-nya, pelaku industri juga, kita melihat banyak insentif yang diberikan oleh pemerintahan atau kesultanan di JB-nya gitu ya di pemerintahan lokalnya, seperti tax insentif ya kan, lalu juga import tax, lalu kemudahan untuk Import tax ini server komponen ya. buat GPU-nya. Iya. GPU-nya itu kan harganya berapa Om? Kalau dikenakan pajak 10% aja itu udah Berapa? itu kan besar sekali gitu loh. Nah, kemudahan untuk mendapatkan tanah dan infrastruktur pendukungnya seperti power udah pasti air. Air, ya. Nah, itu mereka kan Jadi lahan, punya power, air ya. betul, mereka punya badan apa kalau nggak salah namanya MDEC ya, Malaysian Digital Economy. Itu MDEC. satu pintu mereka untuk membantu investor yang mau berinvestasi meletakkan data center di Malaysia atau di JB dipermudah. Malaysia Digital Economy ya. Nah, Berarti kita 2 kementerian dong ya. Ya udah terlanjur Komdik dipisah. dan ekonomi apa Udah terlanjur keuangan dipisah. gitu. nah kalau di Kayaknya Singapura begitu juga ya. kalau Singapura memang kalau menurut saya Singapura karena memang sudah sebagai hub orang Dari awal ya. udah Legacy lah udah ya. ke sana lah, Udah legacy lah. historinya dari Nah, awal Tapi ya. apakah di kita di Indonesia nggak ada insentif semacam itu atau Nah. kurang? Kalau di Indonesia yang sekarang udah ada pastinya untuk
kalau saya nggak salah untuk industri yang mendukung digital atau yang mendukung program pemerintah itu ada insentif ya, ada tax holiday ya, jadi data center juga bisa apply, data center provider bisa apply untuk tax holiday, itu udah ada insentif tersebut. Tapi yang tadi Import tax belum ada sih, Mas. import tax itu Betul. kan yang sangat krusial gitu ya kan. Iya. Karena komponen kita sebagian besar tentu masih impor ya. Betul. Kemudian yang kedua saya kira itu tadi ya. Lebih ke customer-nya sih Om, dia mau import GPU-nya itu kan. Iya. Nah, itu kan Tapi kalau untuk yang pembangunan data centernya sebagian besar udah lokal ya. of course untuk data center barang-barang equipment harus dari Tetap masih luar. impor. Nah, Mau itu nggak sama mau. juga kan. Iya. Kalau ada Itu kemudahan sebenarnya kalau keringanan dan MDEC juga- tadi itu termasuk digital ekonominya, termasuk nggak sih sebenarnya itu ya, harus diperhitungkan juga bahwa komponen lokalnya ada gitu atau enggak sih? Kalau Di setahu saya industrial sih di MDEC nggak terlalu begitu ya. Enggak ya? Nggak terlalu. Ya kalau di Jadi Indonesia memang turunannya ada ya? itu. Ya mungkin kayak TKDN. handphone atau gimana ya, Iya. smartphone ya. Kalau di industri yang seperti seperti data center ini kan yang dinilai oleh pemerintah bukan TKDN. TKDN itu kan yang manufaktur, Om. Kalau yang industri seperti ini dinilainya investasi. Ya, Impact berikutnya. Iya, gitu ya. impact berikutnya karena itu Ntar investasi. investasinya kan juga besar ya Om ya. Tadi Iya. saya share sekitar average ya, sekitar 10 juta per megawatt. Per megawatt ya. Di luar tanah ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Itu kalau di seperti di Johor tadi berapa per mega? Mungkin juga nggak beda jauh. Nggak beda Anggaplah jauh. sekarang Nggak beda kalau jauh. dikonvert ke dolar kurang lebih dolarnya kan. Berarti 10 Enggak kali lipat dong. dong investasi di sana sudah Enggak, terjadi yang- untuk data center ya. Yang mau gua tanyain itu kan kalau ada insentif kan ini 10 juta dolarnya ini kan Pindah ke sini, kan? optimize. Iya betul. Nah. Pindah ke sini gitu. Jadi selain pindah ke sini gitu kan dan investasi 10 juta dolarnya itu kan per megawattnya itu kan utuh gitu. Nggak kepotong ini itu. Mungkin kalau di JB tadi ya itu nggak kepotong ini itu. Kalau di kita masih ada beban ini itu. Kayak itu tadi ya Apa misalkan itu ini itu jangan sujon It- juga lah. Enggak, itu tadi. Tapi lebih real gini. bea gini. cukai ya, kemudian akuisisi lahan. Itu kan itu juga sangat misalkan mungkin di JP mungkin Ya lahan makanya tadi kan Digratisin asumsi kali. sekarang kalau dibilang bahwa rule of thumb-nya 1 megawatt itu 1 juta dolar. 10 juta dolar, 10 juta dolar ya. Sorry saya salah. Nah, kalau di sana 1, berapa giga udahan. Betul. Memang itu nggak semuanya udah dibangun ya. Ada Ya. yang udah dibangun mungkin 300 sampai 500 mega, sisanya itu pipeline untuk ngebangun ke depan dalam Tapi- 5 tahun ke depan. tapi Ya. tetap aja kita harus ngelihatnya bukan Enggak, maksud saya udah kebangun berapanya. pemerintah daerah atau pemerintah ini pusat bisa melihat dong kalau ternyata kalau data center dibangun di sini berapa megawatt, tinggal kali 10 juta dolar aja investasi yang terjadi ya. Betul. Plus juga multiplier impact Multiplier ke impactnya industri kepada yang masyarakat, ya, lain. industri. Ya kan, lalu juga kayak contohnya kemarin kita dengar Supermicro bangun pabrik di Malaysia. Ya kan, ya. Mungkin nanti juga kalau Indonesia juga bisa mendatangkan dengan memberikan insentif tambahan, nggak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan teknologi itu bangun pabrik ya. chipnya di sini Ya, atau karena kan lebih lain-lain. dekat data center di sini, Betul. tinggal pindah gedung aja istilahnya Betul, kan daripada betul. pindah pulau ya. Ya. Itu tadi yang gua bilang. Jadi yang investasi 10 juta dolarnya itu optimize gitu. Tidak terpotong oleh beban-beban yang lain. Tapi gitu. tapi kembali ke situ supaya mendorong ini juga ya. Apalagi gitu ya pemerintah dibutuhkan. ya, Ya. bukan hanya itu. Potensinya sendiri sebenarnya kita masih bisa banyak nggak ini? Kalau menurut saya jujur pasti kita lihat aja gini, Malaysia penduduknya berapa ya? 30 mungkin atau 60 juta jiwa. Nggak sampai. Nggak sampai, 27, 25 kalau nggak salah. 27, Iya. 27 juta. Indonesia 280 juta. Pasti kan kita punya domestic market besar. Iya. Ya kan, domestic market kita aja. Market gitu. kita berarti 10 kali lipatnya Malaysia. Ya kan. Katakanlah kita 5 kali lipat 280 aja deh gitu. udah berapa ya? Dan di Indonesia kan ibaratnya data center masih gravity-nya masih kebanyakan di Jakarta dan daerah sekitarnya. Indonesia is so big, harusnya kita juga punya 2 Distributed mesti. atau 3 Udah kan daerah itu yang IKN katanya mau dibangun. Nah, IKN kan buat IKN doang, gitu ya. bukan untuk publik ya. Anjing.com. tapi mungkin ya Pak, aku kalau misalnya mau menambahkan sedikit tentang market Indonesia, kita kan juga punya
bonus demografi ya dari tahun 2020 sampai 2045, di mana bonus demografi ini 70% dari total masyarakat Indonesia adalah usia produktif. Artinya apa? Penggunaan mereka untuk akses ke internet otomatis akan melonjak. Nah, ini kan momentum ya Pak. Maksudnya momentum yang dimiliki sama Indonesia yang negara lain mungkin nggak ada yang punya gitu, atau mungkin udah lewat momen prime-nya mereka. Nah, ini momen prime kita, masih ada waktu sampai 2045, gimana kita baik dari semua lini ya, mau dari jasa penyedia data center atau dari teman-teman ISP, dari end user ataupun dari masyarakat. Ini adalah momentum yang baik untuk Indonesia bisa mengejar ketertinggalan yang dimana kita seharusnya sudah bisa lebih maju daripada yang seharusnya. Walaupun sekarang dari sisi pemerintah juga sudah mulai banyak membantu teman-teman dari ISP ataupun dari penyedia jasa data center dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang memang mempermudah kita lah ya untuk meng-centralize. Jadi traffic itu nggak yang kayak tadi, nggak semua lari ke Singapura lagi, karena kita juga sudah punya standar yang bagus kok, konten-konten sudah banyak kok yang ada di sini. Jadi itu kan nanti impactnya ke teman-teman ISP adalah mereka juga bisa efisiensi cost ya, jadi mereka nggak harus belanja kasarnya list line yang jauh sampai ke luar negeri gitu, nggak harus belanja IPLC sampai ke luar negeri karena udah ada di Indonesia semua. Mereka impactnya juga itu ya, impactnya jauh gitu. apa, operator, betul, operator, user, betul, dan masyarakat pada iya, umumnya dan gitu ya. masyarakat. Walaupun saya sedih sih Tante Hedi, Kenapa tuh Pak? kita kebanyakan katanya memang ini ya, bonus demografi. Saya ingat waktu di ABJI saya lakukan survei itu dulu saya bilangnya bukan bonus demografi, tsunami. Tsunami pengguna internet kan terasa sekarang, apalagi oleh karena COVID, tiba-tiba mereka di sekolahan pun dan bekerja harus online. Tapi masih ada gelombang berikutnya ya. Kalau dulu saya ngomongnya tsunami, masih ada gelombang berikutnya nih. Masih ada ini. Sampai 2030. 45 itu nanti. Cuman jangan pakai TikTok dan ini doang, maksudnya yang lebih produktif lah gitu. Betul, nah itu makanya. Itu kalau produktivitas itu masalah lain. Kalau gue iya, sih kita- ngelihatnya itu kan dari sisi investasi. Seperti yang dilakukan Edge ini kan sepenuhnya investasi dalam negeri ya. Jadi Iya, kan iya. 100% tadi Indonet. Ya itu tadi yang menggelitik aja. Iya. Jadi maksudnya tadi kalau kembali kepada potensi sebenarnya masih banyak. Tadi ada bahwa penduduk Indonesia yang usia produktif juga dan yang akan menggunakan. Harusnya Jadi- itu ada keberpihakan dari pemerintah Ya, gitu. dan terhadap kalau mau itu sebentar, investasi lokal ini. Saya mau hitung ininya dulu biar agak menggiurkan gitu. Tadi katakanlah 1,3 giga ya di Malaysia. 1,6 kira-kira ya. 1,6. Di kita 200 mega. Kalau untuk mencapai mereka 1 giga aja lah ya tambahan gitu ya. 1 giga ya. Berarti 1000 mega ya. 1000 mega kali 10 juta dolar. Berarti berapa itu? Ya, besar lah ya itu. Ya besar lah, triliun lah udah itu. Hah? Triliun lah itu udah. Berarti ngarapin bikin bantuin gitu aja 10 triliun gitu ya investasi yang akan terjadi. Dan ya. ini yang penting adalah potensi investasi lokalnya besar sekali. Kan kayak ini tadi kan Indonet ini kan sepenuhnya Edge ini kan sepenuhnya kan Ya Indonet moga-moga Om Didin lokal. bisa komporin supaya Perlu insentif Insentif, dan keperpihakan dari pemerintah yang terhadap- nyata gitu terhadap untuk yang bisa sudah mendukung. melakukan investasi gitu ya. Ya. Nama podcastnya kompor kan? Namanya kompor. Oh iya kompor ya lupa saya. Ya kan, kalau mau terus terang gitu ya harusnya ya tax holiday, ya komponen itu dibebasin dari bea cukai gitu kan, lahan juga harus dapat dukungan gitu, apalagi kan konsepnya Edge ini kan di pusat kota ya, downtown. Tentu permasalahan lahan menjadi sangat krusial kan, nggak ada lahan yang murah di tengah kota. Perizinannya. Perizinan. Ada yang lebih ini spesifik, maksudnya selain tax holiday tadi yang di Mungkin ya apa namanya perizinan juga kalau bisa dipermudah ya, simplify. Jadi Ya sekarang kan? masih terasa susah ya. Ya harus ngikutin prosesnya aja kalau untuk perizinan. terlalu panjang atau terlalu jelimet gitu. Bisa dipermudah lah Om. Oh, gitu ya. Harusnya bisa dipermudah. Kita kan harus ada benchmarknya ya. Ya benchmark kita di pemerintahan yang lalu gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini diikuti juga oleh pemerintah sekarang. Benchmarknya kan semua Singapura ya. Jadi di Singapura itu perizinan seperti ini hitungannya cuma hari. Gitu. Itu bisa diselesaikan. Tapi kalau untuk kebutuhan dayanya, Kebutuhan power. Nah itu juga mungkin aspek penting juga ya, karena data center ini kan semuanya serba power ya kan. Kalau tarif enggak. Ya Tarif itu, kita tarif lebih murah. nah itu nah Korelasi karena itu juga nih. apa namanya
jika harga listriknya itu affordable, pastinya kan customer juga akan memilih Indonesia gitu. Contohnya AI. Sekarang banyak kita udah nggak compete antara data center A dengan B, ini compete-nya antara Indonesia dengan Malaysia, Om. Karena mereka ngelihat oh di Malaysia ya kembali lagi ke import tax lebih murah. Dan Jadi di sana untuk sudah fokus ke AI ya. harga Masa listrik ini yang pemberi apa nggak kebakar sih kompor kan ini kan nggak Iya. kebakar sih dengan pernyataan sekarang Om Oscar ini. Masalahnya orang sekarang investasi Iya, di data center itu untuk market AI sekarang. Enggak, maksudnya pernyataan Om Oscar ini masa kita nggak kebakar sih yang memberikan apa dukungan untuk support untuk industri ini supaya berjalan gitu ya. Betul. Jadi tarif listrik juga belum bersaing ya. Iya, balik ke situ. Untuk tarif listrik lumayan bersaing sih. Actually PLN cukup bersaing lah untuk yang kan tarif di sini kan antara 7 sampai 8 sen US dollar per kilowatt hour. Itu cukup bersaing ya. Di ASEAN ya. Melawan Malaysia kita cukup bersaing. Kalau untuk Singapura kan itu udah 20 sampai 30 sen. Jadi jadi poin saya adalah kita punya potensi actually. Potensinya Untuk besar bisa leading untuk bisa bersaing. menarik Iya. Iya, iya. AI atau hyperscale untuk masuk ke Indonesia. Tapi menarik gitu ya. Tapi yang lain-lain belum terdukung. Ini kan baru satu faktor aja kan. Ya baru makanya mungkin listrik. perlu ya paling tidak yang mendengar kompor jangan cuma satu kan, banyak yang dengar jadi saling Mudah-mudahan, dukung. mudah-mudahan Ya. Amin didengerin gitu. gitu. Tapi 0,2 tadi yang nggak punya sumber daya kok bisa jualan 0,2 ya? Hah? 20 sen ya? Oh, enggak, 20 sen di Singapura. Singapura. Justru itu mahal. Kalau di sini kan 7 sampai 8 sen. Oh 7 sampai 8. Ya. Ya, di Singapura itu karena 0,07 udah ya, 0,2. udah jadi hub tadi. Jadi karena Dan Singapura itu kan udah- mereka dari mungkin listriknya dari Malaysia atau bodi juga dari Indonesia. Iya, gitu. iya, iya. Ya, itu mahal. kayaknya ada semacam, jadi kalau di Singapura mereka bikin hubnya gitu, tapi gedenya gitu mereka di Malaysia di mana gitu. Kayak gitu sih. Iya. Kan. Jadi Om Oscar, saya ada pertanyaan yang terakhir nih terkait dengan infrastrukturnya. Jadi soal tadi tarif listrik udah kompetitif, tapi bagaimana dengan kecukupannya dan dengan ininya apa namanya availability-nya gitu ya. Jadi tidak hanya kecukupan powernya, tapi juga availability-nya. Jadi tingkat ketersediaannya itu kan karena di Indonesia nggak ada PLN Perjuangan bos, adanya cuma PLN doang gitu. Jadi kan ini dari sisi sudut pandang providernya kan single point of failure. Kalau ada kenapa-kenapa dengan PLN-nya, misalkan PLN-nya tiba-tiba dipilitin, kan kita nggak punya sumber. Ini karena kalau di luar negeri itu udah ada kecenderungan, terutama data center yang untuk AI itu diberi lisensi untuk membangun pembangkit listriknya Di sendiri. kawasan industri bisa kayaknya. Enggak. Ya, nah, tapi kan ini kan di downtown, bukan kawasan industri. Maksudnya pemerintah perlulah mengadres kebutuhan itu gitu ya. Jadi memberikan tadi kan kawasan khusus harusnya juga untuk data center ini ya ditetapkanlah sebagai kawasan khusus gitu. Terima kasih. Jadi untuk ketersediaan availability power di Jakarta, terakhir kita ngobrol dengan teman-teman dari PLN, mereka mendukung, mereka juga mulai aware terhadap industri data center, ya, di mana industri data center pasti butuh keberlanjutan power yang sustainable dan juga terus menerus ya, nggak tanpa adanya disruption gitu. Jadi mereka sudah mulai aware. Dan juga menurut PLN ada sekitar 3.000 megawatt yang available untuk di Indonesia. Itu menurut PLN ya kalau nggak salah gitu. Jadi supply-nya masih ada dan kita lihat akan banyak pemain juga yang bangun data center di Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi kita lihat masih bisa disupply lah oleh PLN. So far supportnya sih baik. Memang dari aspek reliability-nya kita melihat ada kemajuan dibanding 10 tahun yang lalu lah kalau saya lihat gitu ya. Sudah mulai lebih baik. Of course disruption yang kecil-kecil pasti ada, tapi kan sebagai data center provider kita juga mempunyai redundancy, yaitu kenapa kita harus mempunyai data center yang redundant dan juga punya reliability yang baik ya. Yeah. Jadi so far kita disupport dengan cukup baik oleh PLN dari aspek itu sih. Kalau soal itu tadi sudah perlu nggak sih data center provider itu membangun power plant-nya sendiri gitu? Oke. Kalau menurut saya
karena kita expertnya di build and operate data center, kita sih view-nya adalah ya kita nggak perlu sampai kita yang harus membangun ya, gitu. Karena memang core bisnis kita bukan di membangun substation power gitu. Core bisnis kita kan membangun untuk operate data center. Tapi jika adanya bantuan seperti mungkin bisa disuplai oleh tegangan tinggi misalnya di tengah kota, itu dengan tarif yang lebih efisien, karena memang tarif PLN tegangan tinggi itu lebih murah daripada tegangan menengah. Gitu. Oke. Nah, itu akan menjadi lebih menarik lagi, karena kan ya kembali lagi cost listrik itu 50%, cost listrik itu 50% di data center punya cost ya. Jadi semakin efisien cost listrik, semakin efisien juga buat customer kita. Tapi Jadi, Om Oscar, jadi kalau memang masih bisa. Jadi kebutuhan supply tadi masih bisa lebih dioptimize lagi kalau seandainya punya akses langsung ke grid gitu ya. Ya, tegangan itu secara policy bisa dari PLN. Kalau setahu saya nih Om, PLN kalau lebih dari 30 MVA enggak, itu harus ketegangan tinggi. Harus ketegangan. Nggak bisa Tapi lagi memang ke level menengah ya. Nggak butuh didistribusi. lahan yang kita sediakan ke PLN untuk Gardu. membangun Gardu. gardunya. Nah, itu kan lahan di Jakarta. Tapi secara peraturannya mereka sepolisinya Ada. bisa ya. Jadi nggak Sampainya di kapasitas berapa tadi? 30 MVA, 30 megavolt ampere. 30 mega. Iya. Jadi nggak didistribusinya, PLN udah naik ke bagian transmisi belinya ya. Iya. Oke, kalau gitu. Yang terakhir kalau begitu. Ini maksudnya terakhir pertanyaan dari gua. Nanti lanjut Om Pardid ya. Jadi ada satu isu nih yang belakangan ini, dan pemerintah juga sedang melakukan rencana untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000, PP 71 tahun berapa ya? 71 ya, 2019. 2018. Ya, kurang lebih 18. segitu. Ya, Sebelum COVID. perbaikan dari PP 82 tahun 2012 ya. Ya, jadi di kedua PP tersebut ada perbedaan yang terkait dengan retensi data atau kewajiban untuk menyimpan data di dalam negeri, di dalam Indonesia. wilayah Indonesia gitu ya. Jadi kalau di PP 82 itu mandatori, itu harus disimpan di dalam negeri, tapi di PP 71 berubah, ada relaksasi gitu ya. Jadi data yang private itu bebas, itu boleh kemana aja, tapi yang data yang untuk layanan publik itu harus diretensi di dalam negeri gitu ya. Atau kalau sektornya boleh mengatur bagi dua gitu ya, untuk redundancy misalkan itu boleh di luar negeri. Tetapi sebenarnya di rezim di ASEAN terutama ya, rezim di ASEAN itu sudah mewajibkan justru retensi lokal itu sudah diwajibkan gitu ya. Segala macam jenis semua sektor lah gitu ya. Sebagian besar sektor baik publik maupun private itu untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan traffic. Jadi kan traffic internet itu adalah new oil ya di zaman digital ini, komoditi ya. Jadi traffic ini harus diretensi dan mengaruhkan di dalam negeri, dan yang bisa mengakibatkan traffic itu diretensi di dalam negeri ya tentu datanya harus di dalam negeri gitu ya. Disimpan di data center tempatnya gitu. Ya. Terus? Nah ini kira-kira gimana pendapatnya Om Oscar gitu ya, dari sebagai seorang pemain data center gitu, harusnya bagaimana? Ya, kalau view kami pastinya kita mendukung regulasi yang mengharuskan data di lokal. Udah pasti itu akan secara industri akan membantu percepatan Di ya sektor kan, manapun di ya, baik sektor. itu private maupun public Betul, gitu ya. betul, ya. Jadi data harus di lokal, ya seperti yang Om Didin bilang. Dari segi trafficnya pasti akan di lokal-lokal aja, ya kan, cost-nya untuk ISP akan lebih murah. Lalu juga industri pemain data center pastinya juga akan makin naik dari segi supply-nya dan juga demand-nya. Lalu juga industri trickle down ke industri-industri yang lain kan, construction, barang-barang yang mendukung infra di data center gitu. Kami sih pasti mendukung itu ya. Tapi kita juga melihat
Yang menariknya juga waktu 2012 itu kan masih PP 82 dan banyak yang diharuskan untuk onshore data ke Indonesia. Tapi di 2018 setelah PP 71 itu di 82 2071, kita melihat pemain-pemain luar juga udah meletakkan data center di Indonesia juga ya. Gitu kayak ya all the cloud providers yang kita tahu di sini udah meletakkan. Apalagi kalau didorong lagi gitu loh untuk benar-benar harus meletakkan ke sini, kita sih cukup yakin pasti demand-nya akan jauh lebih besar. Ya, jadi sekarang waktu yang tepat gitu ya. Saya rasa seperti itu sih. Waktu yang tepat untuk kita melokalisir data ini dan nggak perlu lagu-lagu gitu ya, karena di negara-negara lain terutama di ASEAN Sudah itu melakukan policy rezimnya yang sama ya? sudah begitu ya. Jadi ini tadi tanpa angin dorongan pun sudah ada yang datang, apalagi ditambah dorongan gitu ya. Makin Kan dulu ada kekhawatiran investasi asing di bidang data center itu akan tertunda kalau diwajibkan retensi data lokal karena sifat dari cloud itu yang global ya. Nah, tapi kenyataannya malah justru enggak gitu, seperti Vietnam, tadi Malaysia. Karena ternyata faktor retensi data itu bukan faktor utama bagi misalkan cloud provider tadi ya untuk menempatkan infrastrukturnya di suatu negara gitu. Tapi lebih kepada tadi faktor-faktor investasi seperti tadi lahan, tarif listrik, ya keringanan seperti tax holiday, kemudian bea cukai, itu yang jauh lebih ini ya lebih menentukan keputusan investasi itu ketimbang soal retensi data itu. Jadi retensi data itu menjadi kepentingan kita sebagai bangsa gitu ya. Nah, jadi bukan concern dari si cloud provider tadi. Mereka juga sebenarnya cloud provider itu juga pengen lebih dekat ke user juga sih Om. Lebih dekat ke latency. Juga memang ya kalau cloud provider itu datang ke Indonesia, konten dan usernya kan juga lokal ya. Yang ada mungkin yang dari luar tetapi ya mungkin proporsinya kecil. Ada lagi sebenarnya yang menyebabkan harus di lokal itu dalam kaitannya dengan kedaulatan data karena sudah ada undang-undang PDB yang sudah berlaku 17 Oktober kemarin. implementasinya belum. Gitu. Mudah-mudahan ya, ini berarti ini statement kompornya kepada si kementerian apa sekarang? Komdigi. Kenapa kementeriannya sekarang berubah Komdigi? Mudah-mudahan concern tentang PP 71 perubahan ini diarahkan ke sana ya, memberikan dukungan dan insentif kepada industri data center lokal. Make sense ya kalau satu Lokal ya, bukan yang interlokal. Tapi make sense ya 1 tahun ini 1 giga tambah gitu enggak? Ya kalau ada insentif tadi kayaknya. Kalau dari view kami dengan growth di data center di Indonesia sekitar 23% per tahun growth-nya industrinya. Harusnya by 2030 udah 700 atau sampai 1 giga. 2030. 700 megawatt sampai 1 giga. Masih sempat tuh punya duit nggak bangun data center ya? Pokoknya sih enak sih. Kan itu tadi. Hitungannya udah ada dari Om Oscar kok. Oke Om Marlin. Iya. Ini tadi kita udah ngobrol soal AI ini Om Oscar. Ini gedung S2 ini ready AI ya? Iya. Artinya apa sih ready AI? Nah, Mungkin Heidi mau menjelaskan. Kalau H2 sendiri ini memang kita salah satu keunggulannya AI Ready Data Center ya Pak. Jadi memang AI Ready Data Center adalah kita data center yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan untuk big deployment dengan kapasitas per raknya tuh tinggi, karena kan AI itu yang membedakan dengan deployment yang biasa. Mereka itu misalnya kalau misalnya standar itu satu rak itu misalnya 2 kVA standar, tapi kalau misalnya enterprises yang memang loadnya besar bisa sampai 6 kVA misalnya. Tapi kalau AI itu satu rak bisa sampai 20 kVA, ada 25 kVA. Nah, data center kita memang sudah desain untuk AI ready, jadi kita bisa untuk memenuhi kebutuhan kalau ada kebutuhan AI yang per raknya itu butuh density-nya tuh tinggi gitu, high 20 density, kilowatt ke atas. 20 kilowatt per rak gitu ya. Per rak. Dan jika untuk workload yang butuh direct to chip cooling itu biasanya kalau udah lebih dari 20 kilowatt per rak ya, mungkin 40 ke atas itu udah nggak bisa menggunakan traditional air cooled di dalam data centernya ya, menggunakan AC biasa itu kelihatannya udah susah. Jadi mesti direct to chip. Pendinginan Mungkin dengan perlu ruangan. ini agak dijelaskan sedikit nih bagi penggemar kompor yang
yang awam ini, yang direct cooling ini tadi kayak apa sih? Ya, jadi untuk AI ini kan karena AI itu sangat power intensive resource. Jadi satu rak itu bisa 30 kilowatt, 40 kilowatt bahkan lebih. Ini buat teman-teman secara analoginya, bukan analoginya, gambarannya adalah rumah kita kan dayanya berapa sih Om? 5.500 kilowatt. Ya, 4.400 lah. 5.500 watt. Itu Ya. kan 5,5 kW. Kalau 40 kilowatt per rak berarti load-nya 8 rumah ada di satu rak. Iya. Itu kan besar sekali. Jadi cara pendinginannya juga harus beda ya. Dan ada dua tipe untuk melayani AI workload ini ada dua tipe cooling system lah di data center yaitu immersion cooling ya, di mana servernya dicelupin ke dalam immersion ke Nggak liquid. bahaya tuh itu. Ya, katanya sih aman lah harusnya. Jadi yang bukan air, bukan jadi air. non konduktor. non-conductive liquid lah. Liquid tapi bukan konduktor. Dan yang kedua adalah menggunakan direct to chip cooling. Jadi airnya itu langsung dialirin ke server menggunakan pipa-pipa, of course menggunakan piping lah. Jadi di data hall-nya itu udah ada piping, air dinginnya ya masuk ke dalam servernya langsung. Mungkin kalau kayak kalau mobil itu kayak radiator kali. Betul, ya. Atau kalau yang doyan main game yang bikin komputer game kan udah ada Oh, tuh ya, udah. itu kan kayak gitu. Itu kalau dulu heatsink. Menggunakan Liquid heatsink cooler ya ya. sama gitu. Kalau Jadi udah nggak dulu pakai kipas lagi ya? Iya. ya dulu pakai kipas heatsink, kemudian radiator dipasang di atas chip gitu ya. Iya, iya. Oh, terus yang terakhir tenggelamin tuh chipnya ke air gitu. Iya, tapi itu tadi liquidnya atau cairannya itu nggak nyetrum. Enggak nyetrum ya. Oke, Ya. oke. Nah, ya itu adalah dua tipe cara mendinginkan ya Untuk ya Untuk AI kebutuhan AI sebenarnya. Karena yang makanya AI namanya itu tadi RED. kan power consumption-nya sangat besar sehingga menghasilkan panas yang sangat tinggi ya. betul, Di atas dari komputer biasa. betul. Iya, iya. Ya. Jadi perlu pendinginan khusus lah. Kalau cuma disembur sama kipas saja lu 10 kipas kayaknya belum Ya dingin. seperti tadi kita kunjungin sebenarnya suhu ruangannya itu nggak dingin-dingin apa jika Betul. pakai jaket ya, tapi di Tapi di CPU-nya dingin gitu. Ya karena memang kan sekarang ya server udah lebih canggih, udah nggak butuh pendinginan yang sampai dingin sekali ya, dan juga dengan operate kita temperaturnya sekitar 25 derajat Celcius, ya PUE-nya juga makin efisien sehingga penggunaan listriknya juga rendah kan. Nah itu unik ya buat di data center di Indonesia yang capability ready ini termasuk unik di Iya, betul. Ini menunjukkan salah satu selling point kita. Selling point. Ya, readiness sudah pasti. Lalu kedua juga penggunaan teknologi SPLC ya, yang sehingga PUE bisa lebih rendah, power usage effectiveness-nya rendah, sehingga biaya listriknya juga lebih rendah. Lalu keunikan yang lain mungkin Hedi mau tambahkan mengenai EPIX ya. Iya, mungkin salah satu keunggulan selain yang tadi ya ready dan juga SPLC, itu keunikan di Edge juga kita punya ekosistem yang sangat kuat gitu. Salah satu ciri dari kenapa ekosistem kita bisa dibilang kuat, kita punya IX kita sendiri yang disebut EPIX atau Edge Peering Internet Exchange. Nah, di sini adalah tempat pertukaran traffic antara konten, bahkan juga ada dari enterprise yang punya IS number dan juga ISP untuk bisa bertukar konten. Balik lagi supaya untuk bisa cost efficiency nggak harus belanja ke luar negeri, tapi bisa ketemu di dalam data center lokal. Nah, itu yang menjadikan banyak enterprises ataupun ISP yang akhirnya decide untuk set up di Edge, karena mereka merasa di satu titik bisa ketemu sama semuanya karena ekosistem kita kuat. Terus mungkin salah satu keunggulan lagi mungkin dari sisi Edge adalah kita dari segi availability ya, capacity kita besar, kita ada di 23 megawatt saat ini, dan reason pertama kita membangun Edge itu juga karena customer kita di Edge One mau expand, jadi kita menyediakan kita meng-cater scalability untuk mereka bisa expand, dan kedepannya akan ada Edge 3, Edge 4 dan seterusnya gitu. Untuk Wah, rencananya masih panjang ya. betul. Jadi memang Luar untuk biasa. scalability Balik lagi Om, investasi ke depan. lokal. membuka lowongan kerja juga kan. Lu jadi reseller berarti nanti S3 Nambah sempat gitu. nambah. Iya. Tapi unik, ada keunikan lain lagi? Mungkin salah satu yang paling strong di kita adalah kita di Edge 2 ini kita punya SLA atau Service Level Agreement, atau kasarnya garansi lah ya bahasa mudahnya, itu di 100% untuk power. Jadi kita nggak tolerate power sedetik pun di data center Wah, kita ini. epic juga ya fiturnya. Makanya udah 2 pangkat N tadi. Kalau 2 pangkat N itu availability di atas 100%.
Iya, Jadi iya. nggak ada lagi downtime. Nggak ada Jadi lagi. mau nggak mau harus kirim PO ke Tante Hedi dong ya. Siap, harusnya begitu. Oke. Nah nanti di acara atau ada tambahan lagi sebelum saya Mungkin 4 Yang- itu ya yang utama ya, itu yang empat ya. keunggulan Cukup kita itu yang untuk utama. kirim PO ya. Cukup Atau lah untuk kirim tambahan? PO. Itu nomor telepon di bawah. Tapi kalau yang tadi yang market AI itu di Indonesia udah mulai ya. Market AI memang sudah mulai di Indonesia. Kita lihat ada mulai beberapa company yang udah masuk meletakkan AI server di Indonesia. Selain Asing atau interlokal atau Both, lokal? ada yang lokal dan juga ada yang dari luar. Mantap tuh, berarti yang lokal juga udah berkembang. Nah, lu ada ini lagi dong pekerjaan tuh regulasi lagi dong. Betul, jadi ya ini kaitannya regulasinya. Modelingnya jangan salah kalau ditanya. Singkat aja ya. Jadi faktor pertumbuhan industri AI lokal itu sangat ditentukan oleh availability dari data center. Karena nggak ada AI yang di-host di rumah lu. Ya soalnya gini loh, kan AI ini juga harus dimodeling dengan baik sesuai dengan culture Indonesia kan. Ya betul, Kalau tapi ditanya, nggak bakalan berkembang kalau nggak kalau ada saya data sih center misalnya yang nih, soalnya AI ready. Iya soalnya gini, soalnya ada satu nih. Kalau ditanya yang ganteng itu kayak apa? Kalau saya jawabnya pasti yang pesek. Kalau orang bule kan jawabnya yang mancung. Tapi bener di ini nanti kan ada acara Piring Asia ya. Ya. Nah, nanti bisa bertemu dengan teman-teman sesama di ekosistem ya. Betul. Nah, nanti ada Apaan satu piring Asia itu apa? Piring tempat ini. bertemunya Piring makan. para- Jelasin dulu dong, yang dengerin nggak tahu. Piring Asia itu tempat bertemunya para penyelenggara ISP, Ya. IXP, NAP, data center untuk membangun ekosistemnya itu sendiri tadi trafficnya itu Catering ya? supaya ya. Jadi kan yang tadi supaya optimalisasi secara apa namanya teknis maupun secara cost nantinya kan Ya. bahwa Ya. karena ketemu lebih dekat gitu. Nah, tapi di luar itu ada satu sesi namanya piring personal. Ya. 1 menit. Nah, kalau memang berkenan kita bisa taruh nanti satu ini ya. Kalau nggak sampai waktunya di sana nggak dapet gitu, bisa nanti di sini di attach aja nanti videonya gitu ya. Oh boleh, nanti kita touch Iya. feeling personal. Iya. Juga kita ada booth juga nanti di Piring Asia kan ya, jadi Iya. mungkin untuk yang mau ketemu mungkin di luar sesi piring personal bisa mampir ke booth Edge juga. Iya. Jadi ini kita harus ngomongin sama Om Irwin ini harus muncul sebelum tanggal 5. Acara tanggal 5 ya? Iya. Di mana tempatnya di mana? Di Raffles. Di Raffles ya. Iya. Teman-teman yang mau bergabung dan mau ngelihat booth kita akan ada di Piring Asia tanggal 5 November ya. 5, 6, 7. 67 lah. 5-nya itu piring tutorial ya. Ya, 6, 7 November di mana tadi? Raffles ya? Raffles. Raffles Hotel. Ya sebelum kita closing, Om Didin ada tambahan nggak dari Om Oscar? Mungkin closing statement dari Ya sama Tante dari Hedi. narasumber kita dong. Iya. Kalau kita mah nggak perlu udah. Ya kamu close aja. Iya, gua langsung close aja. Ya mungkin kalau dari kami kita pertama-tama terima kasih udah diundang sebagai narasumber di sini dan kita sangat yakin terhadap potensi data center market di Indonesia ya. Jadi apa namanya dari kami dari HDC selalu pasti akan membantu customer untuk ekspansi dan juga memberikan layanan yang terbaik untuk customer kami. Itu aja. Terima kasih. Ya. Tante Edi mungkin? Iya, mungkin sama sih Om, makasih sudah di-invite ke sini karena HDC sendiri mungkin kita bisa punya tadi 60 ISP, terus customer kita di H1 itu kan kita kurang lebih 1.400 rak ya yang sudah hampir penuh dan juga sudah penuh bahkan ya sudah 100%, dan di H2 ini kita kedepannya planning akan ada 3.500 rak. Nah itu semua tuh kita bisa mencapai itu tidak terlepas dari bantuan community yang sangat kuat, salah satunya teman-teman ISP sendiri. Makanya dengan adanya podcast seperti ini kita bisa sharing, dengan adanya event seperti Piring Asia kita bisa sharing karena kan at the end of the day it's all about collaboration ya Om. Kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama membantu part mana nih yang bisa dibantu dari sisi kita, part mana yang bisa dibantu oleh sisi mitra kita dan teman-teman ISP lainnya. Jadi memang di Indonesia ini marketnya sangat amat promising untuk kedepannya, bahkan dilihat oleh banyak dari luar ya, dari negara-negara lain sangat melihat market Indonesia, ditambah kita punya
populasi yang menjanjikan dari segi umur produktif, jadi memang penggunaan internet dan lain sebagainya berkembang, daya beli pun juga terus berkembang, jadi memang kedepannya mungkin masih ada beberapa PR-PR yang harus kita selesaikan, tapi yang aku lihat sisi baiknya adalah kita sudah mengarah semuanya ke situ, semuanya sudah setuju, ayo kita beresin bareng-bareng, mana PR-nya kurangnya di mana, kita bisa cari supportnya kemana, itu semuanya udah ada kok di dalam negeri kita sendiri. Sip, mantap sekali. Mantap sekali. Ya, jadi tadi yang saya paling epic Sih. yang paling epic dari pernyataannya adalah ternyata Tante Hedi cintanya 100%, salah apa, powernya yang 100% SLE ya. Oh, sorry. Iya, jadi teman-teman ini satu episode yang sangat istimewa, sangat berharga. Selain memberikan wawasan pada teman-teman yang selama ini masih mungkin awam ya dengan industri data center, berulang kali saya sudah di berbagai kesempatan menyampaikan dengan Om Parlin juga, dengan Om Irwin, bahwa data center industri di Indonesia itu adalah industri unggulannya di tanah air kita dan merupakan pelopor yang dan juga sekaligus bukan hanya pelopor tetapi juga pemain global. Ya, ini yang kadang-kadang masih belum diketahui atau masih diragukan keberadaannya. Dari pembicaraan kita, dari ngobrol-ngobrol kita ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan insight yang bagus gitu ya. Dan kalau memang sudah waktunya kebutuhan data center, ya mari ini Om Parlin sebagai reseller siap buka nota gitu. Siap. Terima kasih. Kita juga mengucap terima kasih kepada Om Oscar, Tante Terima Hedi kasih, ya, Om sudah Oscar, diberikan Tante kesempatan Hedi. untuk interview. Kita saling support juga ini di industri yang sama gitu ya. Demikian teman sobat-sobat kompor, acara interview kita hari ini dengan HDC. Iya. Ya. Sebenarnya lokasinya di mana sih? Hah? Siapa tahu ada yang mau langsung PO gitu. Ya. Lokasinya di Kuningan ya? Ya, Kuningan, siap di Kuningan ya. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi, siang, malam, sore. Salam kompor. Salam kompor. Terima kasih ya. Oke, mantap.